Iya, rekan-rekan angkatan muda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Di saat ini kata orang yang akan punya ibadah kata-kata Kalong di malam kali ini akan dipimpin oleh pendeta Bapak Yesus Mali dan kepada kita di sini. Iya, karena di saat ini kita sebelum ada dalam ibadah, kita akan ada dalam kegiatan sama. Persekutuan Banting Satu Halong juga yang ada di rumah. Selamat malam, shalom. Shalom. Mari kita ada dalam saat teduh sebelum kita masuk di dalam ibadah di saat ini. Saat teduh selesai, kita mengundang persekutuan semua untuk berdiri, lalu sama-sama kita menghidupkan PKJ nomor 35. Suci, 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 jiwaku menyembah.
Ibadah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, ranting 1 Haul, yang berlangsung di saat ini. Dari awal hingga akhirnya, kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita angkat pujian sekali lagi dari PKJ nomor 3, ajaib namanya, ajaib namanya. Di saat ini kita akan membacakan sebagian dari berita firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Pertama Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Pertama Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10 akan kita baca secara bersama-sama, tetapi sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami akan membacakan bagian dari berita firman-Mu. Menyadari keterbatasan kami selaku manusia berdosa ini, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami selaku angkatan muda gereja bukan hanya aktif dalam mendengar saja, tapi juga aktif dalam melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Persekutuan ranting 1 Halong yang juga ada di rumah, di saat ini pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Yohanes 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10 akan kita baca secara bersama dengan perikop Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dari dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Persekutuan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku ranting 1 Halong. Selamat malam yang ada di rumah, Shalom. Apa kabar semua? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja, meskipun saat ini kita harus berjalan. Kita harus dibatasi oleh ruang-ruang social distancing. Kita tidak bisa menyapa face to face.
bahkan untuk saling menyentuh, memberi salam pun tidak bisa. Kita tetap harus berupaya meskipun dalam situasi seperti ini. Namun, inilah saat ini di mana integritas kita, jati diri kita, konsistensi kita sebagai seorang muda gereja teruji. Apakah akan mengeluh dan kalah pada keadaan, ataukah tetap menjadi orang muda gereja yang punya mutu, yang punya kualitas yang teguh? Namun satu hal yang tetap dan harus kita yakini bahwa meskipun saat ini kita berjarak, meskipun saat ini kita punya batasan, namun sampai detik ini kita masih bisa saling menyapa meskipun hanya lewat sosial media. Itu bukti bahwa kasih Tuhan yang tidak berjarak, bahkan tidak ada batasan. Itu modal kita persekutuan. Itu spirit kita sebagai orang muda gereja. Persekutuan yang terkasih, ada sebuah cerita. Di sebuah perusahaan swasta, ada satu bagian dari perusahaan itu yang memiliki 13 orang pegawai. Tentunya saja beda orang, pasti beda prinsip, beda pola pikir, beda tingkah laku, pun juga beda keyakinan. Yosef namanya. Dia merupakan salah satu dari ke-13 pegawai itu yang ketika dia pulang ke rumahnya, lalu kemudian dia curhat kepada sang mama. Apa isi curahan hati itu? Dia bilang bahwa di tempat kerjanya, dia selalu bertemu dengan orang-orang yang egois, tidak mau mendengar argumennya, selalu salah paham, selalu ingin menang sendiri. Dia capek, bukan hanya capek fisik, bukan hanya capek otak, tapi seluruh aspek di dalam kehidupannya capek. Persekutuan pasti pernah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Nah, ketika dia lalu kemudian ada dengan sang mama, lampu rumah padam, listrik padam. Akhirnya sang mama menyuruh Yosef untuk membakar sebuah lilin dan kemudian menaruhnya di tengah-tengah ruangan. Kemudian dengan tenang, sang mama lalu bertanya kepada Yosef, "Sayang, bagaimana jika satu lilin ini juga ikut padam?" Yosef dengan ekspresi lucunya menjawab, "Ya, tinggal menunggu hingga listrik padam." Kemudian sang mama dengan tenangnya, dia lalu kemudian merespon Yosef. Katanya, "Kenapa harus menunggu? Jika cahaya dari lilin itu bisa kamu jaga supaya tidak padam." Yosef menatap sang mama sambil mengerutkan kening, tanda dia bingung. Kemudian sang mama bilang, "Kamulah lilin itu, kamulah cahaya itu." Persekutuan yang terkasih, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ingatlah senantiasa bahwa justru di tempat-tempat gelaplah yang memerlukan cahaya. Kita tidak mungkin membakar lilin di tengah-tengah nyalanya lampu, tidak mungkin, akan sia-sia jadinya. Persekutuan yang terkasih tidak hanya berhenti sampai di situ, tidak hanya berhenti tentang kesaksian Allah, tentang Allah itu terang. Ayat 6-10 sepertinya ingin untuk memberikan perhatian kita tentang akta kita sebagai terang dan aksi kita sebagai terang yang harus sejalan, harus seimbang antara aksi maupun akta, tentang bikin dan bicara. Bukan cuma soal bicara tapi sing bikin, tapi harus bicara bikin. Kemudian hal ini juga sejalan dengan tema mingguan kita oleh lembaga pembinaan jemaat bahwa iman kebangkitan melawan dusta. Persekutuan yang terkasih sederhananya seperti ini. Orang muda gereja yang mengatakan bahwa dia mengaku Yesus telah lahir, Yesus telah mati, kemudian bangkit, dan kemudian menjadi terang untuk kita semua.
Namun ketika orang muda gereja tidak memberlakukan yang benar sebagai terang itu, maka firman malam ini katakan, ia adalah seorang pendusta. Sehingga yang dimaksudkan di sini sebagai pendusta ialah orang-orang yang mulutnya tidak sejalan dengan kelakuannya. Maka yang tadi Beta bilang, bicara lain, bikin lain. Seseorang yang hidup dalam terang bukan hanya diukur dari pengakuannya atau kata-katanya, tetapi bagaimana ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Seandainya saja orang muda Kristen, orang muda gereja rajin beribadah setiap minggu, rajin melayani setiap minggu, maka itulah berdusta. Namun seorang yang hidup sungguh-sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan, sudah dapat dipastikan bahwa dia adalah terang. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang menjadi terang ini. Atau lihat masing-masing ayat. Ayat ke-6 bilang apa? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di ayat ke-6 di sini persekutuan ada dua hal yang kita dapatkan. Menjadi terang, otomatis tidak hidup dalam kegelapan, dan menjadi terang, otomatis melakukan kebenaran. Itu ayat ke-6 bilang. Bagaimana dengan ayat ke-7? Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Efek dari menjadi terang dan hidup dalam terang adalah otomatis berdampak bagi sesama. Relasi dengan sesama pun pasti baik. Karena apa tadi kita bilang? Aksi dan akar sejalan. Buktinya relasi dengan sesama. Ini esensi dari konsistensi kita sebagai angkatan muda gereja. Angkatan muda harus konsisten dengan pengakuannya. Itu ayat ke-7 bilang. Ayat ke-8 dan ayat ke-9 bilang apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita dan mengucikan kita dari segala kejahatan. Persekutuan yang terkasih logikanya seperti ini. Bagaimana kita dapat memperoleh pengampunan apabila tidak ada pengakuan sebelumnya? Pengampunan justru harus menjadi dasar hidup kita. Ibaratnya seperti ini. Rumah. Bisakah saudara dong kasbasi orang lain pun kintal sebelum saudara dong kasbasi saudara pun kintal sendiri? Sing mungkin. Apakah katong hidup akan nyaman dengan kondisi rumah yang kotor? Ataukah apakah sebelum saudara dong kasbasi saudara ke rumah, saudara dong kemudian pi tetangga rumah dan kemudian saudara kasbasi tetangga ke rumah kamu? Mungkin sebab di dasar langkah awal aktivitas kita dalam keseharian itu bermula dari katong rumah sendiri. Begitupun dengan pengampunan. Rumah basi, maka aktivitas pun nyaman. Hati basi, maka pasti juga berdampak pada saudara dong punya pola hidup. Ayat ke-10 ayat terakhir bilang apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Berbuat dosa, maka firman Allah tentu ada dan menetap dalam diri orang itu. Selain itu, kita membuatnya menjadi pendusta ketika kita berbuat dosa dan tidak melakukan firman-Nya. Bukankah kedatangannya itu untuk menyelamatkan beta, bahkan saudara dong semua yang adalah orang-orang berdosa? Sehingga saat katong menolak pekerjaan Kristus dalam katong punya diri, itu berarti juga katong menolak firman Allah. Itu berarti juga katong menolak kuasa Roh Kudus dalam katong punya kehidupan. Itu berarti juga katong menolak Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Persekutuan Angkatan Muda Ranting 1 Halong. Soal bicara ya, soal bicara semua orang pasti bisa bicara. Soal mengaku, semua orang juga pasti bisa mengaku. Soal bicara janji-janji yang manis, semua orang pasti bisa berjanji.
Tapi persoalannya ialah bisa bikin apa nggak sih? Untuk dunia dengan seluruh tantangan yang sementara ini katong hadapi, khususnya bagi kota Ambon, pertanyaannya, apa yang sudah beta bahkan Mbak Saudara dong bikin? Kalau kemarin-kemarin Mbak Saudara doang kata dalam satu hal beberapa orang itu ada dalam proses penyemprotan disinfektan, bagus ya, itu artinya merupakan sebuah inisiatif kecil, langkah kecil. Tapi pertanyaannya, apakah hanya puas sampai di situ saja? Ataukah masih ada inisiatif-inisiatif selanjutnya? Ataukah masih punya rencana, planning, langkah-langkah kecil yang bisa Mbak Saudara dong buat untuk punya makna bagi sesama? Tetaplah menjadi terang. Jangan hanya ditampai yang terang. Tetaplah bikin katong penggagian. Titik manis masih sertai aku. Amin. Meresponi firman ini juga sambil memberikan persembahan syukur, kita angkat pujian dari PKJ nomor 131, bait pertama dan bait yang ketiga. Mari kita tenangkan hati kita tenangkan pemikiran kita, untuk kita ada. Bapa, di dalam nama Yesus, bersyukurlah kami bahwa dunia dengan begitu banyak kemautnya, namun kasih Tuhan tetap menyertai kami hingga detik ini. Karena itu, kami selaku orang muda gereja, Persekutuan Ranting 1 Halong beribadahkan Engkau di malam ini. Engkau mengenal pribadi kami masing-masing. Kepengurusan Ranting 1 Halong pun juga semua anggota di dalamnya. Diberkatilah kami semua dengan seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dimanapun kami berada, biarlah Tuhan tetap sertai. Apapun yang menjadi doa gumul kami, biarlah Tuhan Allah dengan caramu Engkau menjawabnya. Sehingga bukan karena kehendak kami, tapi karena kehendak-Mu Bapa. Di saat ini, kami mendoakan rekan-rekan pemuda kami dalam ranting ini, yang mungkin saja saat ini sementara ada dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan pulihkan mereka, jaga mereka, lawat mereka, biar mereka selalu ada dalam penjagaan kasih Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami juga terkait pekerjaan kami, terkait studi kami, terkait masa depan kami terlalu percaya. Janji Tuhan, penyertaan kasih Tuhan selalu ada. Dan bukankah Tuhan Allah sendiri yang berjanji bahwa ketika kami setia, maka kami akan menjadi kepala-kepala. Kami tidak menjadi ekor. Mampukan kami agar tetap berpengharapan, agar tetap percaya, walaupun sulit jalan yang kami lalui. Tapi karena penyertaan Tuhan,
Kami tetap punya integritas yang teguh sebagai orang muda gereja, pengikut Kristus yang setia. Berdoalah kami juga untuk para tenaga medis, aparatur negara, pemerintah, yang terus berjuang menindak persoalan negara ini, terutama untuk novel coronavirus ataupun COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka, bahkan kami semua, dikuatkan, dimampukan, dipermudah yatim piatu, juga para lansia. Di tengah-tengah jemaatmu gereja Protestan Maluku ini, terutama sesuatu hal beribadah Tuhan Allah berikan kepada mereka. Agar selalu dan senantiasa menyertai. Kepengurusan ranting satu halo dengan seluruh program yang mungkin karena kondisi yang tidak memungkinkan ini membuat sehingga harus ditunda realisasinya. Biarlah Tuhan buka jalan supaya kepengurusan ranting satu halo ini terus berkarya, tidak dibatasi oleh program saja, tapi terus menjadi terang dalam kondisi apapun. Negeri dan jemaat ini kami serahkan kepadamu Tuhan. 3 batu tungku yang ada di dalam negeri bahkan jemaat. Diberkatilah mereka semua yang kuat. Buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang tetap taat. Meskipun dalam kondisi ancaman zaman ini. Tugas mereka, kemampuan mereka sementara diuji. Tapi kami pun terlalu percaya Tuhan Allah akan menyediakan satu paket. Masalah pun juga solusinya. Bapak yang soal bicara, soal cara. Bukan hanya soal akta, tapi juga soal aksi nyata. Mampukan kami untuk meneladani, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Berkati tutur kata kami, berkati pemikiran kami, berkati tingkah laku kami, agar benar-benar konsisten menjadi terang dunia ini. Para pendukung liturgis diberkati dengan talenta-talenta mereka. Bahkan juga persembahan syukur yang telah kami berikan sebagai simbol ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Jadikan kami sebagai orang muda gereja yang bukan hanya soal kasih uang saja, kasih persembahan saja, tapi kami, ini pinta kami, jangan jadi karena kehendak kami, tapi jadi jua karena kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa sambil memohonkan janji penyertaan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Hari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada jaga nyawamu. Setiap langkah kakimu, setiap orang yang mencintai bahkan membencimu, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tunggu ibadah boleh selesai. Selamat malam. Shalom. Shalom. Iya, selamat malam. Ada berian insulin tadi? Ibadah boleh selesai di saat ini. Dan di depan nanti seperti biasa kata akan ada dalam ibadah nanti. Dan jangan lupa teman-teman, jam 7 malam kata mulai ibadah. Maaf untuk keterlambatan ibadah dan oh iya, teman-teman, sekedar pemberitahuan karena katong ibadah ini katong pakai beberapa aplikasi yang terdiri dari Instagram, nanti katong akan live, dan katong pakai aplikasi Zoom dan juga katong punya channel YouTube. Jadi nanti kalau teman-teman mau beribadah secara bersama-sama dengan katong, nanti katong akan share linknya ke teman-teman. Dan ini saya katong punya